Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Dan juga aku minta maaf kalau jeda waktunya cukup lama ya. Oke, kita mulai aja dulu dari tema besar kamu adalah devil. Devil itu bisa berbicara gini tentang suatu situasi, kebiasaan tertentu yang udah toxic atau sisi shadow-nya kamu gitu. Dan sisi shadow kita karena segala sesuatu selalu ada dua hal gitu. Hal yang satu akan menjelaskan yang lainnya, misalnya feminim dan maskulin, gelap dan terang. Dan shadow ini adalah sisi dimana kita nggak tahu, atau kita tahu kita nggak mau tahu, kita berusaha repress, kita berusaha menegasikan part itu di dalam diri kita gitu ya. Atau bisa jadi juga ada sesuatu problem yang itu ada sifatnya di alam bawah sadar dan itu mempengaruhi kamu hingga saat ini. Mungkin itu termanifest dalam hubungan, mungkin itu termanifest dalam pertemanan, pekerjaan. Yang jelas ini sesuatu yang perlu kamu lihat lebih jauh lagi, karena gini, biasanya energi devil itu sudah berlangsung cukup lama. uh, Bisa jadi juga kayak ada situasi udah berputar-putar di tempat yang sama, atau situasinya udah toxic gitu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Terus juga kayak gini, kayak aku melihat ada tema tentang apa yang kamu tampilkan gitu, apa yang kamu tunjukkan, mungkin persona kamu itu berbeda dengan apa yang di dalam gitu ya. Karena gini, tema besar kamu itu kan devil, terus energi di dasar deck adalah chariot gitu. Devil itu adalah energinya Capricorn, sementara chariot adalah Cancer. Nah, Capricorn sama Cancer itu di natal chart posisinya seberang-seberangan 180 derajat. Jadi kayak dua hal ini adalah ibaratnya harusnya diseimbangkan gitu, nggak bisa terlalu ekstrim kanan atau kiri. Jadi makanya aku mendapat tema kontradiksi. Bisa jadi juga ini kayak semacam keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, di mana uh, kayak apa ya, kayak tarik-tarikan gitu, atau menang-menangan ego gitu, di mana seharusnya ini jadi sesuatu apa ya, menemukan jalan tegaknya gitu, menyeimbangkan gimana dapat output atau hasil yang apa ya, dapat mengakomodir semua pihak terkait. Terus sebelum kita bahas lebih lanjutnya, ini ada tema tentang pergi gitu, atau sebuah reminder, sebuah konfirmasi tentang pergi, lalu juga meninggalkan sebuah situasi, berbalik badan, terus di persimpangan jalan. Nih lihat ya, um, oracle kamu yang pertama itu fork in the road. Ini adalah kartu yang berbicara ketika kamu dihadapkan pada pilihan. Setelah ini mau kemana, memilih jalan yang mana gitu ya. um, Mungkin ini keterhubungannya dengan tadi, ketika ada sesuatu, mungkin situasi yang berputar-putar tempat yang sama, perilaku, situasi yang toksik, kayak kamu mau membawa perubahan di dalam hidup kamu, atau sesuatu yang terasa familiar yang sebenarnya udah gak baik mau kamu tinggalkan, tapi karena kamu mikirin orang-orang tertentu, ya udah familiar. Nah, ini yang bikin kamu berada di persimpangan jalan. Sementara kamu sadar bahwa kayak ada yang perlu berubah nih untuk kebaikan gue, untuk kedepannya gue semakin berprogres dengan perjalanan gue. Cuma di satu sisi semacam ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena balik lagi ke chariot, chariot itu adalah energi moving forward, progress. Terus juga sinkron antara gini hati dan pikiran gitu. Untuk bergerak, kayak pergerakan itu akan lebih mulus sih, menurut aku lebih smooth ketika hati pikiran itu sinkron gitu ya. Tapi di sini aku melihat tadi ada tema tentang ada suatu kontradiksi atau suatu perbedaan antara apa yang ditampilkan di luar dengan yang di dalam, atau bisa jadi juga ada tarik-tarikan antara kamu dan orang atau pihak yang satunya. Balik lagi ke devil. Sorry ya, agak lompat-lompat. Sebelum ke devil, oracle yang satunya adalah Chiron Hill gitu. Jadi bisa jadi ya situasi ini atau orang-orang yang terhubung ini menjadi trigger buat kamu, karena tadi ada tema sesuatu di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar kamu nggak sadar sampai kamu ketemu trigger, ketemu enggak, bukan ketemu sesuatu, lebih kepada kamu melakukan sebuah langkah di mana kamu membawa awareness gitu. Misalnya dengan kamu banyak berefleksi, kamu mengevaluasi, mengkontemplasikan perjalanan hidup kamu. Nanti di satu titik ketika kamu banyak melakukan kayak merenung gitu atau berkontemplasi, kamu akan aware gitu pola-pola tertentu, kebiasaan, situasi, pattern. Misalnya dalam hubungan romantis kamu, dalam pertemanan, kalau kamu banyak berefleksi gitu ya, kamu bisa melihat itu lebih jauh. Cuman kalau kamu nggak punya waktu atau nggak mau meluangkan waktu, hal-hal ini
akan muncul ketika ada trigger gitu. Dan tadi makanya ya, semacam kamu tahu mungkin ada hubungannya, kayak kamu tahu ada hal yang perlu kamu lakukan untuk berubah, tapi di satu sisi ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin hubungan-hubungan tertentu yang bikin kamu ini kayak perginya dengan baik-baik gitu, atau kayak mengkomunikasikan kalau kamu perlu melakukan hal tertentu, pihak yang satunya menerima atau enggak, setidaknya dikasih tahu gitu, bisa bersinergi sama kamu atau enggak, setidaknya dikasih tahu. Cuman yang sebagian lagi temanya kayak ya udah, gue merasa udah cukup, gue kayak nggak perlu mengkomunikasikan ini karena ini adalah hidup gue, ini ada pilihan gue, udah gue mengambil langkah yang gue rasa perlu, yang gue rasa baik untuk hidup gue, untuk gue ke depannya, seperti itu ya. Karena gini, yang mengkonfirmasi devil itu adalah Nine of Pentacles ini. Kalau devil itu berbicara tentang hal-hal duniawi, maksudnya berhubungan dengan keberlimpahan, itu pekerjaan, keuangan, itu sebuah konfirmasi yang bagus ya. Apalagi dengan Nine of Pentacles di situ. Nine of Pentacles itu kan berbicara keberlimpahan juga gitu. Cuman di satu sisi dengan Nine of Pentacles di situ kamu mengerti bahwa ada momen dimana kamu perlu berjalan sendiri, fokus kepada diri kamu, atau melakukan hal yang benar gitu untuk kebaikan kamu ke depannya. Terus kita lihat blessingnya ya, dengan Seven of Swords. Gini, Seven of Swords itu biasanya aku melihat sebagai sesuatu yang tricky, cuman kayak energi perang gerilya gitu ya. Semacam ada hal yang kamu keep untuk diri kamu, tapi gini, itu sesuatu yang kamu jaga gitu, kayak kamu nggak perlu orang lain tahu ini sesuatu yang berharga buat gue, jadi gue simpen untuk diri gue sendiri, dan gue nggak masalah sih nantinya orang mikir apa gitu ya, kalaupun orang tahu. Karena gini, posisinya di blessing, Seven of Swords itu bisa berbicara strategi, bisa jadi juga kayak kamu mengekip sesuatu untuk diri kamu sendiri, strategi kamu itu atau hal-hal yang kamu kerjakan di balik layar selama ini membangun sesuatu gitu, mendatangkan output yang positif gitu ya. Cuman gini, di situ kan konfirmasinya Seven of Swords adalah Queen of Wands, terus yang menjadi tantangan kamu juga Queen of Wands gitu. Apakah ini kayak tadi ya, ada sesuatu kontradiksi atau mungkin peperangan batin, ada yang tarik menarik di dalam diri kamu ataupun kamu dan orang lain gitu. Dan ini bisa jadi orang-orang terdekat kamu agak sulit memang, tapi ini sesuatu yang kamu perlu aware gitu, dan kamu perlu tadi ya, karena ada suatu tema di alam bawah sadar dan itu mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Karena 90% deh setahu aku perilaku kita itu akarnya dari alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu adalah kumpulan semua hal, memori, pengalaman menyenangkan maupun tidak, membuat pola tertentu, dan itu yang mempengaruhi gitu apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, pilihan-pilihan hidup kita. Nah, itu dia tadi, antara kamu perlu banyak berefleksi atau kamu perlu ketemu banyak trigger sampai kamu aware ada pola-pola tertentu. Dan ini bisa jadi berhubungan dengan rasa aman, rasa nyaman, emosi kamu, ekspresi kreatif diri kamu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah Eight of Cups. Tadi aku udah bahas juga ya tentang mengerjakan sesuatu di balik layar, diam-diam, kayak seperti perang gerilya, bukan dalam artian perang gitu ya, kayak kamu menyusun sebuah strategi. Sebagian memang kayak pergi terus juga ngekat sesuatu, karena di situ ada Queen of Swords. Karena gini, Queen of Swords itu energi udara pertama, Libra, Gemini, Aquarius, terus juga bisa berbicara tentang orang yang tahu maunya apa. Ketika ada hal yang gak sinkron sama hal itu, ketika dia mau sesuatu, dia gak mau kayak ada ketidaksinkronan, atau kayak jangan ngebullshit sama gue udah bisa ngebaca nih, jadi ya udah langsung di cut sama dia, atau kayak gak usah ngebullshit, gue udah tahu gitu, dia akan ngejeblakin aja kayak gitu ya. Itu energi Queen of Swords. Lalu yang berikutnya adalah Six of Cups, tentang masa lalu, membawa keseimbangan. Nah, ini tadi aku udah bahas tentang perlunya banyak-banyak berefleksi supaya apa ya, bisa lebih mengurangi si momen kamu ke trigger gitu. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.